Selama abad ke-19, satu demi satu filosof terkemuka bangkit untuk menentang pandangan tradisional tentang Tuhan. Setidaknya Tuhan yang dalam konsepsi Barat. Mereka terutama sekali terusik oleh pernyataan tentang Tuhan adi alami di luar sana yang memiliki eksistensi objektif. Telah kita saksikan bahwa meskipun ide tentang Tuhan sebagai wujud tertinggi sedang naik pamor di Barat, tradisi-tradisi monoteistik lainnya telah meninggalkan bentuk teologi semacam ini. Kaum Yahudi, Muslim, dan Kristen Ortodoks dengan caranya masing-masing mengatakan bahwa apa yang dipikirkan manusia tentang Tuhan tidak bersesuaian dengan realitas tak terlukiskan yang disimbolkan oleh pemikiran itu. Semuanya menjelaskan bahwa adalah lebih tepat untuk melukiskan Tuhan dengan tiada daripada sebagai wujud tertinggi. Sebab dia tidak mengada dengan cara seperti yang kita konsepsikan. Selama berabad-abad, Barat perlahan-lahan melupakan konsepsi ketuhanan yang lebih imajinatif ini. Orang Katolik dan Protestan mulai memandang dia sebagai wujud yang merupakan realitas tambahan bagi dunia yang kita kenal ini. Mengawasi aktivitas kita layaknya Big Brother dari langit. Tidak mengherankan jika pandangan ini tidak bisa diterima kebanyakan orang di dunia pasca revolusi, karena seolah-olah mengutuk manusia menjadi budak yang hina dan menyeratkan kebergantungan yang tak pantas bagi martabatnya. Para filosof ateistik abad ke-19 memberontak terhadap Tuhan ini dengan alasan yang bagus. Kritik mereka mengilhami banyak orang sezaman untuk melakukan hal serupa. Mereka tampak seperti menyatakan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi ketika berhadapan dengan persoalan tentang Tuhan, tanpa disadari mereka sering mengulang lagi pandangan-pandangan lama kaum monoteis zaman lampau. George Wilhelm Hegel, misalnya, mengembangkan sebuah filsafat yang dalam beberapa hal sangat mirip dengan Kabbala. Ini sungguh ironis, sebab dia memandang Yudaisme sebagai agama tercela yang bertanggung jawab atas konsepsi primitif tentang Tuhan yang telah memicu kekeliruan besar. Tuhan Yahudi dalam pandangan Hegel merupakan tiran yang menuntut kepatuhan mutlak pada hukum yang tidak dapat ditoleransi. Yesus telah berusaha untuk membebaskan manusia dari kepatuhan hina ini, namun kaum Kristen terjerumus kembali ke dalam perangkap yang sama seperti kaum Yahudi dan mengajukan gagasan tentang ilah yang zalim. Tibalah saat untuk menyingkirkan Tuhan barbar ini dan mengembangkan pandangan yang lebih tercerahkan tentang kondisi manusia. Pandangan Hegel yang sangat tidak akurat tentang Yudaisme yang didasarkan pada polemik perjanjian baru merupakan jenis baru antisemitisme metafisikal. Seperti halnya Kant, Hegel memandang Yudaisme sebagai contoh semua kekeliruan yang mungkin terjadi pada agama. Dalam karyanya The Phenomenology of Mind, dia mengganti gagasan tentang Roh Kudus yang menjadi daya penggerak kehidupan dengan Tuhan konvensional. Namun, seperti di dalam Kabbala, roh itu bersedia merasakan keterbatasan dan keterkucilan agar mencapai spiritualitas dan kesadaran diri yang sejati. Lagi-lagi, seperti di dalam Kabbala, roh itu bergantung pada dunia dan pada manusia untuk mencapai keutuhan dirinya. Dengan demikian, Hegel telah menegaskan kembali pandangan monoteistik kuno, yang juga mencirikan ajaran Kristen dan Islam bahwa Tuhan tidak terpisah dari realitas duniawi, tetapi terikat erat dengan manusia. Sebagaimana Blake, Hegel mengungkapkan pandangan ini secara dialektik. Dia melihat manusia dan roh, yang terbatas dan yang tak terbatas, sebagai dua wajah dari satu kebenaran yang saling bergantung dan terlibat dalam proses penyadaran diri yang sama. Alih-alih menyenangkan ilah yang jauh dengan cara menaati hukum yang asing dan tak dikehendaki, Hegel justru menyatakan bahwa yang ilahi itu merupakan salah satu dimensi kemanusiaan kita. Sesungguhnya, pandangan Hegel tentang kenosis roh yang mengosongkan dirinya agar menjadi imanen dan berinkarnasi di dunia memiliki banyak kesamaan dengan teologi inkarnasional yang telah berkembang di dalam ketiga agama besar dunia. Hegel adalah manusia pencerahan dan romantik sekaligus. Oleh karena itu, dia lebih menghargai akal daripada imajinasi. Dia secara tanpa sadar menggemakan kembali pandangan masa silam. Seperti para filsuf, dia memandang akal dan filsafat lebih tinggi daripada agama yang terpaku pada mode pemikiran representasional.
Sebagaimana para filsuf pun, dia menarik kesimpulannya tentang yang mutlak dari cara kerja pikiran individual yang menurutnya didapat dari proses dialektikal yang mencerminkan keseluruhan. Filsafat Hegel terasa terlalu optimistik bagi Arthur Schopenhauer yang secara menantang menetapkan jadwal kuliah-kuliahnya pada waktu yang bersamaan dengan kuliah-kuliah Hegel di Berlin pada tahun 1819, tahun penerbitan bukunya The World as Will and Idea. Schopenhauer yakin bahwa yang mutlak itu tidak ada. Tak ada akal, tak ada Tuhan, tak ada roh yang mengatur di dunia ini. Tak ada apa-apa kecuali kehendak instinktif semata untuk hidup. Pandangan suram ini menarik bagi sisi gelap gerakan romantik. Akan tetapi, dia tidak mengesampingkan semua ajaran agama. Schopenhauer percaya bahwa Hindu dan Buddha dan orang-orang Kristen yang meyakini bahwa hidup adalah kesia-siaan belaka telah tiba pada konsepsi yang sama tentang realitas ketika mereka mengatakan bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah ilusi. Karena tak ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Hanya seni, musik, dan sikap penolakan terhadap duniawi dan kasih sayang dapat memberi kita ketentraman. Schopenhauer tidak menaruh perhatian terhadap Yudaisme dan Islam, yang menurutnya memiliki pandangan yang terlalu simplistik dan tendensius tentang sejarah. Pendapatnya terbukti. Kita menyaksikan pada abad kita ini, kaum Yahudi dan Muslim mendapatkan bahwa pandangan kuno mereka tentang sejarah sebagai teofani tidak dapat lagi dipertahankan. Banyak orang tidak lagi berpegang kepada Tuhan yang merupakan penguasa sejarah. Namun, pandangan Schopenhauer tentang penyelamatan mirip dengan persepsi kaum Yahudi dan Muslim, yakni bahwa setiap individu harus menciptakan tujuan akhir bagi dirinya sendiri. Ini tak ada hubungannya sama sekali dengan konsepsi Protestan tentang kedaulatan mutlak Tuhan, yang berarti bahwa manusia tidak bisa berkontribusi apa-apa bagi keselamatan dirinya sendiri karena sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang ada di luar diri mereka. Doktrin-doktrin kuno tentang Tuhan ini semakin dianggap lemah dan tidak memadai. Filosof Denmark, Søren Kierkegaard, berpendapat bahwa berbagai kredo dan doktrin kuno telah menjadi berhala, bertujuan pada dirinya sendiri dan menjadi pengganti realitas Tuhan yang tak terlukiskan. Iman Kristen yang sejati merupakan lompatan keluar dari dunia menuju alam yang tidak diketahui, menjauh dari kepercayaan dan perilaku manusia yang telah usang. Akan tetapi, ada orang lain yang ingin menancapkan akar manusia ke dunia ini. Filosof Jerman Ludwig Andreas Feuerbach di dalam bukunya yang berpengaruh The Essence of Christianity berpendapat bahwa Tuhan hanyalah hasil proyeksi manusia. Gagasan tentang Tuhan telah mengucilkan manusia dari hakikat dirinya sendiri dengan menempatkan kesempurnaan yang mustahil di atas kelemahan manusiawi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Tuhan tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Tuhan itu maha kuasa, sedangkan manusia lemah. Tuhan itu suci, sedangkan manusia berlumur dosa. Feuerbach telah menyentuh kelemahan esensial tradisi Barat yang selalu dipersepsi sebagai bahaya dalam monoteisme. Jenis proyeksi yang meletakkan Tuhan di luar kondisi manusia dapat mengakibatkan penciptaan berhala. Tradisi-tradisi lain telah menemukan berbagai cara untuk menghadapi bahaya semacam ini. Namun sayangnya, di Barat gagasan tentang Tuhan telah semakin tereksternalisasi dan menumbuhkan konsepsi yang sangat negatif tentang hakikat manusia. Sejak era Agustinus, agama telah terlalu memberi penekanan pada kesalahan dan dosa, pertarungan dan ketegangan yang terasa asing bagi teologi Yunani Ortodoks. Tidak heran jika filosof-filosof semacam Feuerbach atau Auguste Comte yang memiliki pandangan lebih positif tentang manusia ingin mencampakkan Tuhan yang telah menyebabkan penyebarannya rasa putus asa di masa silam ini. Ateisme merupakan penolakan terhadap konsepsi ketuhanan yang sedang berlaku pada suatu saat. Orang Yahudi dan Kristen pernah disebut ateis karena mereka mengingkari keyakinan kaum pagan tentang yang ilahi, meskipun mereka beriman kepada suatu Tuhan. Kaum ateis baru abad ke-19 secara khusus mengecam konsepsi ketuhanan yang tengah dianut di Barat. Karl Marx, misalnya, memandang agama sebagai desahan makhluk yang tertekan, candu masyarakat untuk membuat penderitaan ini dapat tertanggungkan.
Meskipun menganut pandangan mesianik tentang sejarah yang sangat bergantung pada tradisi Yudeo-Kristen, dia mengesampingkan Tuhan sebagai tidak relevan. Karena tak ada makna, nilai maupun tujuan di luar proses historis, ide tentang Tuhan tidak berguna bagi kemanusiaan. Tuhan rentan terhadap kritik Marxis karena telah sering digunakan oleh pihak yang mapan untuk menopang tatanan sosial yang di dalamnya orang kaya duduk di istana sedangkan orang miskin duduk di gerbangnya. Akan tetapi, ini tidak berlaku di seluruh agama monoteistik. Tuhan yang membiarkan ketidakadilan sosial akan mengejutkan Amos, Yesaya, atau Muhammad yang telah menggunakan ide tentang Tuhan untuk tujuan lain yang agak mirip dengan cita-cita Marxis. Demikian pula, pemahaman harfiah tentang Tuhan dan kitab suci membuat keyakinan banyak orang Kristen rentan terhadap berbagai penemuan ilmiah di masa itu. Principles of Geology karya Charles Lyell yang mengetengahkan perspektif tentang waktu geologis dan The Origin of Species karya Charles Darwin yang mengungkapkan berbagai hipotesis evolusioner tampak bertentangan dengan uraian biblikal tentang penciptaan dalam kitab Kejadian. Sejak era Newton, penciptaan telah menjadi sentral bagi pemahaman Barat tentang Tuhan. Dan orang-orang telah lupa akan fakta bahwa kisah biblikal tak pernah dimaksudkan sebagai uraian harfiah mengenai asal-usul fisikal alam semesta. Doktrin penciptaan dari ketiadaan atau ex nihilo telah sejak lama dipersoalkan dan baru belakangan masuk ke dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam Islam, penciptaan alam oleh Allah telah diterima begitu saja, namun tak ada pembahasan terperinci tentang bagaimana kejadiannya. Sebagaimana semua pernyataan Al-Quran mengenai Tuhan, doktrin penciptaan hanya merupakan tamsil, tanda atau simbol. Kaum monoteis di dalam ketiga agama memandang penciptaan sebagai sebuah mitos. Dalam pengertian yang paling positif dari kata tersebut, penjelasan simbolik untuk membantu manusia menumbuhkan sikap keagamaan tertentu. Sebagian kaum Yahudi dan Muslim berupaya menciptakan penafsiran imajinatif atas kisah penciptaan yang berbeda secara radikal dari pengertian harfiah manapun. Namun, di Barat terdapat kecenderungan untuk memandang Alkitab sebagai kebenaran faktual dalam setiap perinciannya. Banyak orang yang mulai melihat Tuhan secara harfiah dan secara fisikal bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di bumi, dengan cara yang hampir sama seperti kejadian-kejadian yang kita sebabkan sendiri. Namun demikian, ada sejumlah orang Kristen yang segera melihat bahwa penemuan-penemuan Darwin sangat berbahaya bagi ide tentang Tuhan. Secara garis besar, Kristen mampu beradaptasi dengan teori evolusi, dan kaum Yahudi maupun Muslim tidak pernah terusik secara serius oleh berbagai penemuan ilmiah baru tentang asal-usul kehidupan. Kekhawatiran mereka tentang Tuhan secara umum muncul dari sumber yang sangat berbeda, sebagaimana akan kita saksikan. Tetapi, adalah benar bahwa ketika sekularisme Barat telah menyebar, ia tak pelak berpengaruh terhadap penganut agama-agama lain. Pandangan harfiah tentang Tuhan masih beredar, dan banyak orang di dunia Barat dari semua aliran kepercayaan meyakini bahwa kosmologi modern telah melayangkan pukulan maut bagi ide tentang Tuhan. Sepanjang sejarah, orang-orang membuang suatu konsepsi ketuhanan jika konsepsi itu terasa tidak lagi menjawab kebutuhan mereka. Kadangkala penolakan itu berupa penghancuran berhala, seperti ketika orang Israel kuno merobohkan tempat suci bangsa Kan'an, atau ketika para nabi memberontak terhadap dewa-dewa tetangga pagan mereka. Pada tahun 1882, Friedrich Nietzsche menempuh taktik yang sama ketika dia mendeklarasikan bahwa Tuhan sudah mati. Dia mengumumkan musibah ini dalam tamsil tentang orang gila yang berlari ke pasar pada suatu pagi, meneriakkan, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Ketika seorang penonton dengan pongah bertanya kemana menurutnya Tuhan pergi, apakah dia melarikan diri atau mungkin pindah? Orang gila itu menatap tajam ke arah mereka. "Kemana Tuhan pergi?" Dia bertanya, "Aku ingin mengatakan kepada kalian, kita telah membunuhnya. Aku dan kalian, kita semua adalah pembunuhnya." Sebuah peristiwa di luar bayangan yang tak dapat dibatalkan lagi telah mencerabut manusia dari akarnya, tersesat di bumi dan tercampak ke dunia tanpa petunjuk. Manusia menjadi kehilangan tujuan. Kematian Tuhan menimbulkan rasa panik dan putus asa yang tiada tara. "Masih adakah atas dan bawah?" teriak orang gila itu dalam kemarahannya. "Apakah kita tidak tersesat? Seakan-akan menempuh ketiadaan tanpa batas.
Nietzsche sadar bahwa terdapat pergeseran radikal dalam kesadaran Barat yang semakin menyulitkan mereka untuk mempercayai fenomena yang oleh kebanyakan orang disebut Tuhan. Bukan hanya sains telah membuat pemahaman harfiah atas penciptaan menjadi mustahil, kendali dan kekuatan yang lebih besar pun telah membuat ide tentang adanya Tuhan yang mengawasi dari langit jadi tidak bisa diterima. Orang-orang merasa sedang menyaksikan terbitnya fajar baru. Orang gilanya Nietzsche mengatakan bahwa kematian Tuhan akan mendatangkan fase sejarah manusia yang lebih baru dan lebih tinggi. Agar dapat menentukan nasib sendiri, manusia harus menjadi Tuhan. Dalam Dus Spook Zarathustra, Nietzsche memproklamasikan kelahiran manusia super yang akan menggantikan kedudukan Tuhan. Manusia baru yang tercerahkan yang akan mengumumkan perang terhadap nilai-nilai lama Kristen, menumbangkan moral dasar orang banyak, dan mengumumkan kemanusiaan baru yang lebih kuat dan terlepas dari nilai-nilai cinta kasih Kristen yang lemah. Dia juga berpaling kepada mitos kuno tentang kebangkitan dan kelahiran kembali yang tiada henti, yang terdapat di dalam agama semacam Buddhisme. Karena Tuhan sudah mati, dunia ini akan menggantikannya sebagai nilai tertinggi. Setiap yang hilang akan kembali, setiap yang mati akan terlahir kembali, setiap yang rusak akan menjadi baru. Dunia kita dapat dikatakan memiliki sifat keabadian dan ketuhanan yang dahulu pernah dinisbahkan hanya kepada Tuhan yang jauh dan transenden. Tuhan Kristen, menurut Nietzsche, menyedihkan, absurd, dan jahat terhadap kehidupan. Dia menganjurkan orang-orang untuk takut akan tubuh mereka, gairah dan seksualitas mereka. Nietzsche mengajak untuk mencabut moralitas cinta kasih yang telah membuat kita lemah. Tak ada tujuan atau makna tertinggi. Manusia tak perlu mematuhi kehendak Tuhan. Lagi-lagi harus dikatakan bahwa Tuhan Barat rentan terhadap kritik ini. Tuhan Barat telah digunakan untuk mengalienasi orang dari kemanusiaannya dan dari gairah seksual melalui asketisme yang menyangkal kehidupan. Tuhan ini juga telah dijadikan obat penenang dan alternatif bagi kehidupan dunia saat ini.